Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Moses Surya Putra dengan NPM 2217051014. Saya Fernando Paranda dengan NPM 217051146. Saya Muhammad Hildan dengan NPM 2217051077. Di sini kami akan mempresentasikan sistem akademik mahasiswa kami. Pertama akan penjelasan singkat tentang studi kasusnya. Sistem akademik mahasiswa ini dirancang sebagai solusi meningkatkan efisiensi proses administrasi. Entitas pertama itu mahasiswa. Mereka bisa mendaftar diri dengan mengisi informasi pribadi, lewat pendidikan dan memilih program studi yang sesuai. Lalu bisa memilih mata kuliah dan mengakses jadwal kuliah. Untuk entitas mata kuliah itu mencangkup mata kuliah yang ditawarkan, deskripsi, SKS, dan jadwal perkuliahan. Dosen itu memiliki akses untuk memperbarui informasi mata kuliah serta mendapatkan materi, tugas, dan jadwal konsultasi. Untuk entitas ruangan itu untuk mencatat informasi tentang ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan perkuliahan. Dengan implementasi sistem ini, diharapkan proses administrasi dapat berjalan lebih efisien. Oke, lanjut kedua, kebutuhan dari sistemnya. Untuk sistem request dimulai dari project sponsor itu meliputi nama, jabatan, nomor HP, email, alamat. Untuk business unit itu berdasarkan kebutuhan pengguna sistem tersebut. Untuk kebutuhan bisnis itu ada non-fungsional. Fungsional itu ada operational requirement, sistem harus mengakses pengalaman pengguna saat sedang mengakses sistem akademik. Performance requirement, sistem harus dapat responsif, dapat menangani banyak tugas dan dapat digunakan sepanjang waktu. Reliability requirement, sistem harus diandalkan pada waktu kapanpun. Safety requirement, sistem harus memiliki perlindungan atas informasi pengguna sistem. Security requirement, sistem harus memiliki autentikasi yang baik dan izin akses yang baik. Usability requirement, sistem harus memiliki interface yang cukup baik, konsisten, dan mudah dipahami. Untuk yang fungsional itu ada daftar mahasiswa, sign mahasiswa, mengakses jadwal kuliah, mengakses mata kuliah, memilih mata kuliah, login dosen, memperbarui informasi mata kuliah, menambah tugas, menambah materi pembelajaran, menambah jadwal konsultasi, login admin, menambah mata kuliah, menambah dosen ke database. Untuk business value ada tangible, yaitu sistem dapat memudahkan akses kebutuhan akademik bagi pengguna. Sistem ini memiliki efisiensi di mana mengurangi waktu untuk digunakan untuk mengakses hal-hal akademik. Untuk intangible ada memberikan akses yang mudah kepada pengguna, mendokumentasikan aktivitas pengguna dalam hal akademik, menjamin keamanan, mengelola pengajaran menjadi terstruktur. Untuk special issue itu dalam pengembangan sistemnya itu saat maintenance dan pembaruan harus mengimplementasikan tanpa mengganggu kegiatan akademik. Untuk Kebutuhan non-functional requirement dan functional requirement-nya sudah dijelaskan tadi di bagian di 2.3. Memiliki kebutuhan fungsional dan kebutuhan fungsional yang sama. Kemudian akan dilanjutkan dengan menjelaskan kelas diagramnya. Oke, untuk saudara Fernanda saya persilahkan. Di sini untuk kelas diagram itu terdapat kelas jurusan yang dimana terdapat ID jurusan, nama jurusan, bersama setter getter dan konstruktornya, dimana jurusan berelasi ke mahasiswa yang terdapat NPM, nama, SD, SMA, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat, dan memiliki fungsi yaitu yang terdiri dari melihat jadwal kuliah, memilih mata kuliah dan mengakses mata kuliah, dan mempunyai setter getter dan konstruktornya. Dan jurusan juga berelasi ke mata kuliah yang terdiri dari ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan informasi, dan memiliki setter getter dan konstruktornya, dan memiliki berbagai fungsi. Mata kuliah ini juga berelasi ke materi dan tugas, gunanya untuk melihat atau memberikan materi dan tugas tersebut. Mata kuliah berelasi ke mahasiswa dengan kelas tambahan yaitu enrollment, guna untuk mengetahui mahasiswa mana yang mengambil mata kuliah tersebut. Jurusan juga berelasi ke dosen, dan dosen ini juga berelasi ke konsultasi. Dosen memiliki NIDN dan nama dosen, dan memiliki setter getter dan konstruktornya, dan memiliki berbagai fungsi yaitu memperbarui informasi, menambahkan materi, menambahkan tugas, dan menambahkan konsultasi, yaitu di tambahan kelas konsultasi. Jadi yang terakhir adalah kelas ruangan. Ruangan ini berelasi ke mata kuliah karena mata kuliah itu harus mempunyai ruangan. Jadi setiap kelas tersebut itu mempunyai kontraktor, yaitu gunanya untuk membentuk atau memberikan gambaran dalam bentuk tabel ataupun database. Berikutnya adalah penjelasan mengenai IRD. IRD mempunyai 4 entitas utama, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan ruangan. Mata kuliah berrelasi ke mahasiswa dengan one to many dengan tambahan
many to many dengan tambahan many to many dengan tambahan enrollment, yaitu gunanya untuk mengetahui mahasiswa mana yang mengambil mata kuliah tersebut. Mata kuliah juga berisi ke materi pembelajaran dan tugas, gunanya untuk melihat materi dan tugas tersebut. Ruangan berelasi ke mata kuliah karena mata kuliah itu harus mempunyai ruangan. Terakhir dosen ini berelasi ke mata kuliah dan konsultasi untuk menambahkan jadwal konsultasi dan menambahkan mata kuliah. Yang terakhir jurusan berelasi ke mahasiswa, dosen dan mata kuliah, gunanya untuk mengetahui jurusan itu mahasiswa, mata kuliah dan dosen tersebut itu dari jurusan mana. Dan lanjut ke activity diagramnya. Oke. Yang pertama itu daftar mahasiswa. Mahasiswa akan masuk ke dalam sistem dan sistem akan menampilkan. Mahasiswa mengklik daftar dan mengklik simpan dan data tersebut akan tersimpan ke database. Yang kedua adalah check-in mahasiswa. Mahasiswa itu akan masuk ke dalam sistem dan akan ditampilkan. Mahasiswa akan memilih login dan mengisi NPM dan password. Mengklik login dan data tersebut akan dicek dan akan diambil dari database dan mahasiswa berhasil masuk ke dalam sistem. Yang ketiga adalah mengakses jadwal kuliah. Mahasiswa masuk ke dalam sistem dan akan ditampilkan. Sistem akan menampilkan dan mahasiswa memilih dan data tersebut akan dicek dan sistem akan menampilkan jadwal kuliah mahasiswa tersebut. Yang keempat adalah mengakses mata kuliah. Mahasiswa masuk ke dalam sistem dan sistem akan menampilkan. Mahasiswa memilih lihat mata kuliah dan data tersebut akan dicek dan akan ditampilkan dan mahasiswa berhasil mengakses mata kuliah tersebut. Gambar kelima adalah memilih mata kuliah. Mahasiswa masuk ke dalam sistem dan sistem akan ditampilkan. Memilih lihat mata kuliah dan mengklik mata kuliah mana yang akan ingin ditambahkan dan ditambah dan data tersebut berhasil disimpan ke database. Yang keenam adalah login dosen. Dosen akan masuk ke dalam sistem dan ditampilkan. Memilih login dosen dan mengisi NIDN dan password dan mengklik login, data tersebut akan dicek dan diambil dari database. Dosen masuk ke dalam sistem, berhasil masuk ke dalam sistem. Yang selanjutnya adalah memperbarui informasi mata kuliah. Masuk ke dalam sistem dan sistem akan ditampilkan. Memilih mata kuliah dan data tersebut akan dicek dan ditampilkan. Memilih mata kuliah mana yang mau diedit dan mengklik edit dan mengeditnya dan disimpan dan data tersebut berhasil disimpan ke database. Yang ke-8 adalah menambahkan tugas. Dosen akan masuk ke dalam sistem, akan ditampilkan dan dosen memilih tugas. Data tersebut akan dicek dan ditampilkan. Mengisi form, mengklik tambah, simpan, data tersebut berhasil disimpan ke database. Yang ke-9 adalah menambahkan materi pembelajaran, masuk ke dalam sistem dan akan ditampilkan. Dosen akan memilih materi pembelajaran dan data akan dicek dan ditampilkan. Mengisi form mana yang mau diedit dan mengklik tambah materi dan klik simpan, data tersebut berhasil disimpan ke database. Selanjutnya adalah menampilkan jadwal konsultasi. Dosen akan masuk dalam sistem dan memilih konsultasi, data tersebut akan dicek dan ditampilkan. Klik tambah jadwal konsultasi dan mengisinya dan menambahkan dan menyimpannya, data tersebut akan tersimpan ke database. Yang ke-11 adalah login admin, masuk ke dalam sistem, memilih login dan mengisi username dan password dan mengklik login, data tersebut akan dicek dan diambil dari database dan dosen berhasil masuk ke dalam sistem tersebut. Selanjutnya adalah menambah mata kuliah, masuk ke dalam sistem, memilih mata kuliah, data tersebut akan dicek dan ditampilkan. Mengklik tambah kuliah dan mengisi form, yaitu mengisi form, klik tambah dan klik simpan dan data tersebut berhasil simpan ke database. Yang terakhir adalah menambahkan dosen ke database, yaitu masuk ke dalam sistem terlebih dahulu dan memilih tampilan dosen. Yang data tersebut akan dicek dan ditampilkan. Mengklik tambah dosen, mengisi form, yaitu terjadi klik tambah, klik simpan, data tersebut akan berhasil simpan di database. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan kelas diagramnya, penjelasan implementasinya. Oke, kita ke kelas diagram lagi, kembali ke kelas diagramnya. Nah, di sini kita punya kelas diagram jurusan. Nah, di sini jurusan tuh punya ID jurusan sama nama jurusan, kemudian ada setter getter dan konstruktornya. Nah, kita di sini punya kelas jurusan. Nah, di sini kelas jurusan itu punya setter getter dan punya atribut ID jurusan sama nama jurusan, kemudian dia punya konstruktor dan setter getternya. Tujuannya apa pembentuk setter getter ini? Supaya ini mempresentasikan bagaimana jurusan itu nanti diambil ke query-nya, atau juga setter getter ini memberitahu ke kami yang membuat programnya
misalnya pada saat kami ingin menginsert si jurusan ini, pengen membuat jurusannya di database yang kami buat ini, yang ada di sini, istilah jurusan, kami tuh perlu ID jurusan dan nama jurusan. Jadi sebagai acuan kami untuk membentuk nya di dalam tabel jurusan. Seperti ada lagi dosen di sini, dia punya setter getter, punya setter getter di sini, setter getter. Habis itu ada atributnya, ada konstruktornya. Ini sebagai acuan bagaimana kami nanti merepresentasikan kelas ini di dalam program kami atau dalam tabelnya. Habis itu ada fungsi-fungsi yang seperti yang dosen miliki, seperti menambah materi, menambah tugas, menambah konsultasi. Itu ada di sini. Nah, kayak seperti tambah tugas, tambah materi, habis itu menambahkan konsultasi. Itu dibuat dalam bentuk controller yang berasal dari JavaFX, yang berasal dari scene builder yang dibuat di JavaFX ini controllernya. Habis itu seperti mahasiswa bisa mendaftar di sini. Konstruktor dari mahasiswa ini itu pembentukan untuk membentuk insert yang akan kami buat di daftar mahasiswa ini untuk membuat mahasiswanya gitu. Dan seperti itulah kami mengimplementasikan kelas diagram kami itu dalam bentuk insert query-nya, atau dalam bentuk tabelnya, atau seperti kami misalnya mau menampilkan nih menampilkan, memasukkan data-data mahasiswa yang sudah diinsert itu ke dalam kolomnya. Misalnya dengan sebentar, show di mana show semua. Misalnya kita ada konsultasi aja, so, kita punya show-nya mana show ya. Oke, bentar sebentar. Saya tambah materi. Nah, di sini kan kalau kita mau manggil dari ID materi atau ID isi atau mata kuliah dari atribut yang ada di tabel di kelas materi, ini kan kita pasti perlu setter getternya kan dari atribut ini. Nah, tujuan setter getternya itu supaya kita bisa masukin nanti itu ke kolom tabelnya di bagian ID materi, isi sama nama mata kuliahnya. Itu bagaimana kelas diagram itu kami buat gitu. Kemudian kalau IRD-nya kami mengimplementasikannya itu melalui insertnya juga sama. Insert, misalnya kalau kami mau nambahin materi, ini kan ada insert di sini, insert into materi pembelajaran. Nah, query-query ini nanti tuh pada saat kami input, misalnya kami running program, kami masukin materinya, itu nanti kan masuk ke materi itu perlu ID mata kuliahnya kan. Nah, dengan insert ini kami tuh bisa membuat materi itu, dan kami bisa ngambil ID dan kami bisa membentuk materi itu dari mengambil ID mata kuliahnya gitu. Dan seperti kayak misalnya kita dosen mau buat tugas gitu, itu kan perlu insert. Kemudian kan butuh insert juga tuh. Jadi supaya dapetin ID mata kuliahnya. Jadi gitu cara kami merepresentasikan IRD kami di dalam program ini gitu, melalui insertnya gitu. Nah, kemudian penjelasan komponen-komponennya dimulai dari untuk template ini ada 4 button di sini, habis ada beberapa label, lalu ada sini ada 2 text field, 2 button, dan ada label, kemudian ada image juga di sini. Lalu di login dosen sama, di login admin sama seperti login memiliki UI yang sama. Lalu ada di sini ada 9 text field, ada 1 combo box, ada 2 button. Habis itu ada 4 button di sini dan ada beberapa label. Lalu ada 1 pane juga. Ada 1 pane, ada beberapa label, ada 4 combo, ada 4 button. Lalu di beranda adminnya ada 2 button, ada beberapa label dan 1 button. Ada 3 button berarti ya, termasuk yang di atas. Ini juga ada 7 table column, 1 table view, 1 button, dan beberapa label, ada 1 pane juga. Lalu ada 1 pane, di sini ada 4 button, ada 5 table column dan 1 table view. Lalu
ada di materi kuliahnya ada 3 table column, 1 table view, 1 button, ada beberapa label dan ada 1 pane. Tugas mahasiswa juga ada 4 table column, ada 1 table view, ada 1 label, ada 1 ini button to back. Habis itu ada 5 table column, 1 table view, 1 text field, ada 1 combo box, ada 2 button. Di jadwal konsultasi juga ada 3 table column, 1 table view, ada 3 text field, ada 3 button. Tambah materi juga sama seperti jadwal konsultasi. Tambah tugas ini ada 1 tambahan di sini, ada 1 tambahan 1 table column. Di mengedit dosen ada 4 table column, ada 1 table view, 1 text field dan 2 button. Lalu admin dosen ini ada 3 table column, ada 1 table view, pane ada 4 button, habis itu ada 1 combo box dan 3 text field. Lalu di dosen matkulnya ada 7 table column, ada 1 table view, ada 4 text field, ada 3 combo box dan 4 button. Nah, saya akan running programnya. Kita mulai dari admin dulu. Nah, pertama admin ini masukin username-nya. Username-nya itu Hildan. Habis itu passwordnya UAS-PBO. Kemudian kita klik login. Nah, itu kita masuk login ya. Kemudian mata kuliah. Kalau mata kuliah kita masukin ID-nya. Habis itu nama mata kuliahnya misalnya PBO. SKS-nya 3. Deskripsinya misalnya, deskripsi ini informasi ya. Bahwa ini mata kuliah wajib 3 SKS gitu misalnya. Kita masukin jurusannya. Ilmu komputer, dosennya Fernanda Pranata, kemudian gig ya kita tambahin. Kemudian di sini kita bisa ngupdate namanya, misalnya kita mau namanya TBO. Kita update. Kita bisa ngapus juga. Nah, kita bisa nambahin lagi. Nah, kemudian kita bisa nambahin dosen di sini. Misalnya namain ID-nya 2, nama dosennya Moza. Passwordnya 2 gitu. Jurusannya dari jurusan ilmu komputer, kita bisa nambahin. Ini kita bisa ngupdate-nya juga. Kita hapus saja ini. Nah, kemudian kita menuju ke dosen. Nah, tadi kan ID-nya 1. Habis itu dosen juga passwordnya 1. Kita udah masukin, kita bisa ngecek nih mata kuliahnya apa aja. Kita bisa ngupdate informasinya. Misalnya kita klik, terus informasinya pilihan 3 SKS. Update. Nah, perubahan pilihan 3 SKS. Lalu kita tambahin materi di sini, misalnya ID materi 1, isi materinya video FSA, materinya FSA hari ini gitu. Mata kuliahnya dari mata kuliah TBO, tambahin. Di sini kita bisa ngapusnya juga. Kita bisa tambahin lagi. Tugas 1, misalnya isi tugasnya buat video FSA. Tenggatnya 27/12/2003. Nah, misalnya 27/12/2023 gitu. Mata kuliahnya TBO, tambahin. Nah, kita bisa ngapusnya juga. Habis itu kita bisa tambahin. Nah, habis itu kita juga bisa nih ID-nya 1, misalnya nama konsultasinya skripsi, tanggalnya misalnya 27 Desember 2023 gitu ya. Kita bisa nambahin. Kita juga bisa ngapusnya. Habis itu kita ke mahasiswa nih, kita daftar. Programnya 22/17/05, misalnya namanya Moza gitu, jurusannya ilmu komputer, SD 1, SMP-nya SMP 1, SMA 1, laki-laki, tanggal lahirnya 27/12/2003, alamatnya Metro, passwordnya misalnya 2 gitu ya, misalnya gitu aja. Oh, udah ada berarti ini tandanya. Berarti ini tandanya sudah ada. Kita langsung masukin aja mahasiswa, misalnya 22/17/05/10. Passwordnya sehat selalu. Ya, sehat selalu. Karena ada mahasiswa sebelumnya juga yang namanya seperti ini. Situ kita ke tambah mata kuliah. Kita klik di mata kuliah. Mata kuliahnya TBO gitu misalnya. Tambahin. Nah, ini nanti kita bisa ngecek di sini di mata kuliah. Terus kita bisa menghapusnya, kita bisa lihat materinya, apa aja materi yang dikasih, tugas. Habis itu kita bisa lihat jadwalnya.
Oke, sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.